Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ba'da tahiyyah, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak sikap yang lebih baik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat, lambat, hitungan detik, bahkan bisa sangat sekejap, kita semua pasti akan berjumpa kembali dengan Allah Azza wa Jalla. Suka tidak suka, kita semua pasti akan merasakan goncangan syakaratil maut. Kita akan berpulang kembali ke kampung halaman kita, Darul Akhirah, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Kecuali langkah takwa, langkah iman, langkah Islam senantiasa menyertai kita hingga detik kematian menjemput kita. Kita yang telah divonis mati hanya oleh Allah tentu terus bermohon kepadanya. Kelak saat kepulangan kita, Allah perkenankan dalam keadaan terbaik membawa iman, wafat kita semua husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salat dan salam semoga terus tersampaikan dan tercurah limpah untuk Rasulul Amin, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah. Salawat azim kita, salam mahabbah kita semoga akhirnya juga sampai kepada kita. Kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya sunnah sejatinya menjadi asbab nanti Allah akan pilihkan kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan, perjumpaan juga pertemuannya yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtal iman, ada bunda saudara-saudariku, alhamdulillah bersyukur kepada Allah di kesempatan hari ini siang ba'da zuhur, Allah perkenankan kita semua kembali bisa menikmati hidangan hidayah Allah, duduk di majlis yang insya Allah majlis ini pun dicatat Allah sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha mengampuni semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah berkahi sisa usia kita, Allah penuhi semua hajat kita, Allah sehat afiatkan lahir juga batin kita, Allah perkenankan yang terbaik untuk semua urusan dunia dan kelak urusan akhirat kita. Allah bahagiakan kita semua, bahagia di sini di dunia, sempurna bahagia nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhtal iman, saudara-saudariku kucintakan Allah, di kesempatan siang hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh MC kita, tema kita nasihat hikmah. Sebenarnya ini adalah terambil dari nama sebuah kitab yang saat ini ada di depan saya, kitab Turos, kitab klasik yang banyak disebut oleh para pemerhati pesantren dengan sebutan Al-Kutub Al-Qadimah atau kitab gundul, kitab kuning, yang biasanya memang para penulisnya termasuk dalam kategori Al-Qudama. Mereka adalah para penulis-penulis klasik
yang notabene-nya adalah ulama-ulama salafus saleh. Kitab yang saya buka di kesempatan siang hari ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama terkemuka, kebanggaan negeri tercinta kita, kelahiran Tanarak, Banten, yang menjadi imam besar dan pemberi fatwa di Masjidil Haram Makkahul Mukarramah, yang beliau pun wafat di Makkah Al-Mukarramah, dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la. Banyak sekali lahir karya-karya besar dari Imam Nawawi Al-Bantani ini, dengan sekian kategori, baik itu kitab sebagai pensyarah atas matan kitab-kitab, utamanya dari ulama min madhab Syafi'i, Imam madhab Syafi'i, seperti banyak sekali buku atau kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Syahbul Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemuka dan seterusnya adalah peletak madhab Syafi'i. Ibnu Hajar Asqalani dalam matan itu kemudian diberikan penjelasan, keterangan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nasail Ibad Al-Isti'dad fi Yaumil Ma'ad, terjemahan dari yang tadi MC sebutkan sebagai tema kita di kesempatan hari ini. Baik, saya ingin membuka ada di halaman 4 itu sebagaimana karakter tulisan seperti kitab-kitab kuning ini. Membuatnya adalah fokus kepada materi yang akan dikaji tanpa mengurangi bahwa kita paham Syekh Nawawi Al-Bantani adalah juga digelari sebagai Al-Musnid karena memang lebih dari 100.000 hadis yang sahih mampu dihafalkan. Gelarnya pun Al-Hafidh, ya. Ayat Quran saja terdiri hanya 6.666 ayat. Ini lebih dari 100.000 hadis-hadis yang sahih, beliau menghafalnya dengan sangat baik. Artinya beliau paham tentang ilmu hadis. Ketika misalkan dalam tulisan-tulisan beliau, kitab-kitab beliau tidak menyertakan silsilatus sanad atau para perawi hadis, begitu sekian tabaqahnya menyentuh kepada Nabi tercinta kita Nabi Muhammad SAW dengan generasi para sahabatnya, atau tabi'in, tabi'ut tabi'in setelahnya sampai kepada periode-periode hadis berikutnya. Namun kita mafhum itu adalah untuk memudahkan para pengkaji, para muridnya, para santrinya untuk menelaah kitab-kitab yang dimaksudkan itu. Baik, di halaman 4 ini saya buka satu di antara kutipan makalah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani atas hadis Nabi Muhammad SAW. Di kitab Nasribat ini ada sekitar lebih dari 70 hadis-hadis yang tidak tertera, ada tertera tapi sekian panjang sehingga dikutip-kutip singkat saja. Dan kitab-kitab yang masyhur, misalkan kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ya, atau pada kutub sittah, begitu dari Imam Al-Hakim, At-Tirmidzi atau An-Nasa'i, ya, atau Abu Dawud atau Al-Hakim, ya. Seperti kitab yang kemudian mengutipkan makalah hadis Nabi Muhammad SAW yang ada tertera tidak dalam kutub-kutub kitab-kitab yang masyhur itu, namun kualitas hadisnya pun sangat dipertanggungjawabkan. Baik, kala Rasul Muhammad SAW al-maqalat as-saniyah alaikum bimuzalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Kalau susunan dalam bahasa Arab misalkan kita temukan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak dimunculkan kata kutiba langsung kepada alaikum, itu juga sebenarnya al-mahdzub, tersimpan makna yang wajib, fardu atau diperintahkan, ya, sehingga al-aslu fil amri lil wujub, kategorinya adalah ini perintah yang harus dilaksanakan. Maka kalimat ini disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, alaikum, wajib atas diri kalian, ya. Bimujalasatil ulama, sebagai bersiap kita, suka tidak suka kita akan dipanggil, dan panggilan kita pun tidak akan ada notifikasi sebelum-sebelumnya. Suka tidak suka kita harus siap segala halnya.
Maka perkara ini menjadi penting buat kita untuk kita cerna. Bimujalasatil ulama, sering-seringlah duduk dalam majlisnya ulama. Yang berikutnya, wastima'il kalamil hukama, dan mau mendengar, mengakses ya pernyataan ilmu yang penuh hikmah dari para ahli hikmah. Di sini kemudian ya, dalam syarah ini pun dijelaskan bahwa ulama wa mal huwal hukama. Ulama ashabul fatwa. Ulama itu biasanya dikonotasi sebagai peran tugasnya adalah memberi fatwa. Ketika persoalan-persoalan yang mengait tentang hukum, ya, baik itu dalam aspek ibadah kita atau aspek muamalah kita, maka al ulama sebagai pionir untuk memberikan penjelasan terhadap fatwa-fatwa itu. Al ulama, kita mau duduk dengan ulama agar perkara-perkara yang menghinggapi urusan-urusan kemanusiaan kita selesai dengan apa yang disampaikan oleh ulama. Sementara al-hukama adalah yang dia lebih kuat dalam hal riyadhah ruhiyahnya. Biasanya dia mainannya adalah ma'rifat dan hakikat. Kalau ulama mainannya adalah syariat. Dalam tradisi tasawuf itu dikenal 3 fan lokal, ya, 3 area keberislaman seseorang agar sempurna sebagai insanun kamil, ya. Sebagaimana diusung oleh Muhammad Iqbal, ya, seorang filosof muslim modern dari tanah Pakistan. Ada 3 area penting untuk penyempurna keberislaman kita. Pertama adalah syariat, yang kedua adalah hakikat, yang ketiganya adalah ma'rifat. Syariat, jalan sulukiyah, yang itu adalah ada di kitab-kitab fiqih, ada di kitab-kitab pembelajaran ibadah, baik itu yang mahdhah atau ghairu mahdhah. Syariat, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, rukun sunnahnya, ya. Kemudian hal-hal yang perkara membatalkan, hal perkara yang menyebabkan tidak sahnya. Nah, ini syariat. Tapi juga ada fase di mana dia harus menaikkan level, tidak hanya sekedar syariat. Dia pun mempelajari tentang ilmu hakikat dan ma'rifat. Nah, ahli hikmah adalah ma'rifat dan hakikat. Kita perlu tahu dan kita perlu mendengar nasihat-nasihat penting beliau. Kenapa? Karena kuat tarikan ruhiyahnya, kuat tarikan mata batinnya yang karenanya dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dulu di zaman-zaman di abad ke-17-an, abad ke-18-an, betapa mereka kadang akhirnya ahli-ahli fikih, ya, ahli-ahli normatif jurisprudensi Islam itu seringkali kaku, gampang banget memvonis seorang itu haram, kafir, kemudian zindik, munafik dan seterusnya. Sementara itu menyebabkan orang akan merasa ketakutan. Tapi dia bergeser kepada dunia tasawuf, dunia hakikat, dunia ma'rifat, ada kenikmatan, dunia spiritual, ya. Karena di dunia spiritual itu saja dia menemukan kedamaian, ketenangan. Dan ahli hikmah lah yang mengambil porsi dan peran itu. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, dengarkanlah kalam-kalamnya ahli hikmah. Karena kalam ahli hikmah itu berangkat dari hati yang dibeningkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melewati dan sudah melampaui jalur-jalur syariat. Dalam makna hakikat, syariat kan hanya tunai. Ketika yang wajib, ya sudah sekedar wajib saja dia kerjakan. Tapi dia merupakan aspek-aspek yang sunnah. Akhirnya, ya, hitam putih. Sering menghukumi orang dengan gampang, bid'ah dan seterusnya dan seterusnya. Dia lupa pengkadaran, ya, keimanan, keislaman orang itu juga karena Rasul Muhammad SAW memberikan percontohan dengan sangat baik. Untuk yang wajib selalu saja ada disertakan dengan yang sunnah. Nah, aspek sunnah yang dihidupkan dengan sangat istiqamah, orang bisa mengangkat dirinya menjadi level hikmah, ya. Sholat sunnahnya dijaga betul. Sholat yang wajib ada penyerta sebelum dan sesudahnya, rawatib. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad.
zuhur ada yang muakkad 4 rakaat, 2 rakaat, yang ghairu muakkadnya 2 rakaat, berarti 4 rakaat. Ba'diyahnya ada muakkad, ada yang ghairu muakkad, ya, berarti 4 rakaat. Dia tunai. Dijadikan sebagai bagian penting dalam jalan dia untuk menembus dunia ma'rifat dan hakikatnya dia. Dan ulama min ahli hikmah itu sudah melewati itu. Sunnah kelar. Ya. Diam-diam orang-orang ahli hikmah itu justru dia bekerja dengan sangat dinamis di hatinya. Dia mendoakan, doanya diam-diam, zikirnya diam-diam. Kesenangannya mengambil ruang-ruang ataupun waktu-waktu yang mensenyapkan sehingga tidak menjadi sesuatu yang populer di hadapan banyak orang. Dan kemudian dalam perbincangan tentang dunia kewalian ada kategori wali al-mastur, wali yang ditutupi. Ya, ketika misalkan banyak ahli tafsir mencoba menafsirkan ayat dalam surat Yunus itu, ada inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya bil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul azim. Ternyata wali dalam makna yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ia alladzina amanu, kuat keimanannya dan meningkatkan selalu, ya, bagaimana ketakwaan itu semakin dekat dengan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana percontohannya para sahabat-sahabat Nabi tercinta. Takwanya sudah benar-benar mendapati takwa yang sempurna. Nah itu. Jadi akhirnya wali itu adalah kadang akhirnya tidak seperti terlihat wali. Dengan pakaian performanya, misalkan dengan gamisnya, imamahnya, tidak. Bahkan saya dapati satu tulisan menarik ketika wali pun ditemukan di rumah kita. Dari siapa? Dari kita-kita. Ketika kita benar-benar menghidupkan amal ketakwaan yang memang ada percontohan ketakwaannya dari Nabi dan para sahabat. Contoh, misalkan diteruskan di tulisan itu, ada yang namanya Syekh Abdurrahman Bazarhaban. Tinggal di Hadramaut, Yaman. Beliau itu ternyata ditemukan oleh seseorang yang juga wali Allah Azza wa Jalla, karena dalam hukum dunia mereka la ya'riful wali illal wali, tidak diketahui seorang itu wali kecuali oleh walinya itu sendiri. Jadi ketika dia keluar dari rumah hanya sekedar untuk merehatkan pikiran yang lumayan bagi beliau menyita perhatian hari itu, kemudian masuk ke sebuah hutan, di mana hutan itu sedang terjadi ada sebuah multaka, perkumpulan ataupun pertemuan para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia mampir di pertemuan itu, kemudian mendapati ada satu kemah, ada 2 wali, kemudian berdoa. Kebetulan 2 wali ini tidak mendapati logistik yang cukup, sehingga dia mengambil porsi ya biasa tengadah tangan, mohon kepada Allah dengan jalur singkat, jalur cepat. Ya Allah, anzil ma'idatan minas sama, turunkanlah untuk kami ya Allah, hamba lapar. Ya. Dengan keagungan wali yang tersimpan di kawasan ini disebut tuh, ya, bi barakati wa tawassuli, ya, ala auliya illah bi Abdurrahman Bazarhaban. Abdurrahman Bazarhaban saat itu juga sedang diserang rasa lapar yang hebat. Dia pun berdoa. Ketika 2 orang wali Allah ini berdoa, ternyata dikabul oleh Allah, cepat datang makanan yang bisa akhirnya dikonsumsi, dimakan oleh 2 wali ini. Dia pun berdoa, ya Allah, kekerennya. Doa, angkat tangan, minta, makan, dikasih. Saya pun lapar, ya Allah, sama hamba minta pada Engkau turunkan makan kepada hamba yang lapar, sebagaimana doa yang didoakan oleh 2 wali ini. Nah, ternyata dilihat oleh 2 wali ini, si Abdul Bazarhaban ini, doa sama dikabul, datang turun makan. Ya. Akhirnya setelah selesai makan itu mereka dialog, keren banget doamu, kok cepat diijabah, minta sesuatu ternyata langsung turun. Sebenarnya apa doamu itu? Nah, kata 2 wali Allah ini menyampaikan, saya berdoa dengan keagungan yang Allah simpankan pada pemilik kawasan ini, yang ia disembunyikan oleh Allah kewaliannya. Dia adalah Abdurrahman Bazarhaban. Dia kaget karena dia adalah Abdurrahman Bazarhaban. Dia adalah Abdurrahman, di tempat ini punya nama Abdurrahman Bazarhaban adalah dia. Karena apa kewaliannya Syekh Abdurrahman Bazarhaban itu? Karena dia sabar memiliki istri yang super cerewet. Ada wali
terangkat kewalian karena kesabarannya menghadapi tingkah pola istrinya yang luar biasa cerewet. Dia pun ketika mendengar itu, dia menjadi wali dalam pandangan masturnya dua wali ini karena kesabarannya punya istri yang cerewet. Dia pun langsung menegaskan, ya Allah, ternyata selama ini dia sabar mempunyai istri yang dia memang pergi dari rumah itu karena rasanya dia, ya Allah, kok begini amat. Semua hampir perlakuan dia itu dikomentari yang luar biasa, cenderung maaf, bawelnya luar biasa istrinya. Sehingga dia punya pertahanan juga kesabaran dia. Dia pun keluar. Ternyata ya asbab dia sabar mendampingi istrinya yang seperti itu, dia meningkat menjadi seorang wali Allah Jalla. Kan sabar adalah bagian penting dari nilai ketakwaan. Ya. Maka kata iman Allah Taala, sosok-sosok seperti orang yang punya hikmah, orang-orang yang akhirnya kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Bermainnya adalah bagaimana hatinya selalu dikelola dan ditata dengan sangat baik. Tidak muncul di dalam hatinya, maaf, misalkan dendam, ya, kesal, amarah, yang itu yang kemudian dibaca dalam beberapa risalah. Ya. Nanti di akhir saat kita, semua keluarga kita pulang meninggalkan kita dikubur, ya, kan malaikat mungkar lagi datang menghampiri kita dengan bertanya, ya. Sekian pertanyaan itu, pertanyaan terakhirnya kan diantaranya adalah man ikhwanuka. Setelah dijawab dengan baik, man rabbuka, kita jawabkan Allahu Rabbi. Man nabiyuka, Nabi Muhammad. Semua beliau sampaikan, wa man ikhwanuka. Kalau, ini kata risalah itu, kalau dia mengatakan bahwa ikhwani muslim, ya, ikhwanil muslimuna, saudara-saudara orang Islam, tapi ketika dia meninggal masih menyisakan persoalan hati yang belum selesai dengan saudara-saudaranya, entah karena masalah misalkan warisan, masalah perebutan tentunya kaitan dengan dunia, maka demi Allah, lisan kita sangat gagu ketika kita mengatakan saudara-saudaraku adalah orang-orang Islam. Malaikat tahu kan? Allah tahu kan? Maka orang-orang yang jalur hikmah, dia akan berpikir bagaimana dirinya selalu ingin baik-baik saja dengan istrinya, dengan suaminya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya. Selalu ingin baik-baik saja. Dan karena itulah penting ketika dia sudah mengambil porsi seperti ini, kita perlu mendengarkannya. Ada banyak kalimat-kalimat hikmah yang muncul, itu kadang digerakkan oleh siapa? Ini dikatakan dalam ayat Quran, ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa yang benar akan Allah ajarkan ilmu dengan Allah hadirkan di dalamnya. Akhirnya apa? Firasat-firasat itu tajam. Firasat-firasatnya sangat tajam. Dan takutlah kita atas firasat-firasatnya mereka. Ya. Sehingga 3 keadaan, naudzubillah, kalau seandainya ya ini terjadi dengan kita, terakhir ini saya sampaikan. Ini kitab, penulis kitab ini Nawawi Al-Bantani mengutip hadis Nabi dalam penjelasan poin makalah tadi itu. Sayati zaman, nanti akan terjadi satu zaman, ala ummati, atas umatku, yafirruna, mereka lari atau menghindar, minal ulama, dari para ulama, wal fuqaha, dan ahli fiqih, maka fayabtaliyahum, Allah akan uji mereka bisalasi baliyat, 3 keadaan akan terjadi nanti, boleh jadi sekarang. Pertama apa? Yarfa'ullahul baraka min kasbihin, Allah akan angkat keberkahan dari setiap usaha ikhtiar dunianya. Yang kedua, wasaniya yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, akhirnya yang kedua, dia akan mendapati sultan, penguasa yang zalim. Ketiga, yang ngeri ini, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akhirnya dia mati, keluar dari dunia, wafat menghadap Allah dalam keadaan tidak punya iman. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita bisa mencecap. Ini nasihat penting dari Nabi Muhammad SAW, sampaikan dalam sabdanya, akan terjadilah nanti pada kita. Kita akan diuji. Maka mari kita renungkan, jangan-jangan selama ini ada yang salah. Porsi dan posisi peran kita dengan ulama-ulama masih tidak baik-baik saja. Semoga akhirnya kita benar-benar mendapatkan hal yang indah karena kita mau mendengar nasihat-nasihat para alim ulama. Waktu sangat terbatas dan kami serahkan pada MC, barangkali ada yang ingin bertanya atau sharing, silakan. Silakan bagi para jemaah yang ingin bertanya. Ada pertanyaan, silakan jika ada.
doa ya. Baik. Dan kalau kita ikhwatul iman ahlul selesai berikut kita angkat tangan, kita mohon kepada Allah. Semoga taklim kita di siang hari ini taklim yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah perkenankan hari terbaik untuk kita semua, lebih baik dari hari-hari yang lalu, dan akhirnya sampai kita wafat menghadap Allah lebih indah, lebih baik, lebih mulia dari hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma akrim wa'afat wa sallim warzuq wa barik ala ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, perkenankan Kau takdirkan hari ini lebih baik dari hari-hari yang lalu, esok, lusa dan seterusnya sampai semua kami wafat menghadapnya. Ya Allah, lebih baik mulai dari hari ini, lebih kuat akidah kami, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk dalam salat kami, lebih tekun ibadah kami. Ya Allah, istiqamah semua amal kebajikan kami. Ya Allah, santun dan mulia akhlak kami, sakinah mawaddah warahmah rumah tangga kami, berkahi sisa usia kami. Ya Allah, berkati semua urusan dunia kami. Ya Allah, mudah di setiap urusan kami. Ya Allah, lunasi hutang piutang kami, sehat afiatkan lahir batin kami, berkahi rumah tangga kami dengan Kau jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, rumah kami surga kami. Ya Allah, dan kelak saat semua kami wafat kami husnul khatimah, perkenankan semua kami bertaubat sebelum kami wafat, kami dapat rahmat-Mu di detik-detik kematian kami. Ya Allah, kami dapat ampunan setelah kami wafat, perkenankan semua kami dan keluarga yang kami cintai. Ya Allah, saat semua kami wafat, kalimat terakhir yang kami ucap di lisan ini Ya Allah, ikatkan dengan kalimat tauhid. Ya Allah, kami mohon wafatkan semua kami dengan kalimat La ilaha illallah, amin. La ilaha illallah, amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabbana, telah bersamakan kami dengan Nabi tercinta kami Nabi Muhammad SAW, menatap indah wajah-Mu ya Allah dalam jannah-Mu ya Rabb. Rabbana fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, da'wahum fiha subhanakallah, tahiyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila kamit thariq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.